Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Alkitab terjemahan baru edisi 2. Lalu umatku yang dinamai menurut namaku, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tema firman kehidupan kita, Tuhan selalu mengampuni orang yang datang kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita masih diberi hidup, Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang datang berseru kepadanya. Walau pesan khusus ini diberikan kepada orang-orang tertentu, di masa-masa tertentu, dan dalam sejarah umat Tuhan, namun mencari Tuhan dan berbalik dari dosa dan kejahatan adalah tindakan tanpa batas waktu yang harus terus kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Kerendahan hati, kebaikan, doa yang jujur, dan pertobatan yang sungguh-sungguh adalah kunci keintiman kita dengan Tuhan. Dan Tuhan telah memulihkan, dan di sanalah kita menyadari betapa Tuhan kita menantikan pertobatan setiap orang. Dan kita tidak bisa memalsukannya, karena Tuhan Maha Tahu. Firman kehidupan kita hari ini adalah Tuhan yang menampakkan diri dan berbicara kepada Salomo untuk kedua kalinya. Saat Salomo berhasil menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, bahkan melakukan segala hal dengan hikmat Tuhan. Tuhan Allah berbicara kepada Salomo tentang bagaimana Dia menyayangi umatnya dan mereka rindu akan pemulihan dari Tuhan itu sendiri. Namun perlu kita ingat bahwa pemulihan yang dijanjikan Tuhan tidak akan terjadi tanpa sesuatu yang disebutkan dalam firman kehidupan kita hari ini, yaitu merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Tuhan akan selalu menantikan kedatangan setiap orang untuk membaharui hidupnya melalui pertobatan. Pintu Tuhan tidak akan pernah tertutup bagi setiap kehidupan yang bertobat. Percayalah akan hal itu. Namun Tuhan tidak pernah kompromistis kepada dosa dan kesalahan. Walaupun pintu maafnya selalu terbuka buat kita, namun Tuhan tidak pernah melegalkan sebuah tindak kejahatan menjadi sebuah kebenaran. Kejahatan akan tetap sebuah kejahatan, walau di dalamnya Tuhan selalu menantikan pertobatan kita. Sebagai orang percaya, ketika kita menghadapi ujian, cobaan, bahkan masalah yang tidak pernah berakhir, seringkali pikiran kita diliputi oleh pertanyaan dan keraguan akan kasih setia Tuhan bagi kita. Bahkan kita sering menyalahkan semua hal, termasuk menyalahkan Tuhan. Apa mungkin Tuhan salah dalam membuat sebuah keputusan? Saya pikir itu adalah tidak benar. Keputusan Allah pasti selalu tepat. Walau terkadang dari sudut pandang kita mengatakan kurang tepat, tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu tepat dalam setiap tindakannya. Ingat, bukanlah hal yang sukar bagi Tuhan untuk memulihkan hidup kita, sebab Dia adalah Tuhan Maha Kuasa. Namun Tuhan ingin sikap hati kita ketika kita memiliki hati yang bertobat, maka pemulihan demi pemulihan pasti akan terjadi dan terjadi. Dan ketika kita datang kepadanya melalui firman kehidupan kita hari ini, Tuhan menyatakan bahwa Dia selalu menerima kita yang datang dengan pertobatan. Tuhan selalu mengampuni setiap orang yang datang dan berseru kepadanya. Pemulihan adalah sebuah kerinduan dan penantian bagi setiap orang yang menaruh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih karunia dan penyertaan-Mu. Terima kasih untuk firman kehidupan kami hari ini. Biarlah firman-Mu
yang senantiasa menyertai kami. Berkati kami dalam aktivitas kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan yang memulihkan orang yang sakit. Terpujilah namamu dan dimuliakanlah namamu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.